Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan dan kita boleh menikmati lagi akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, walaupun sementara ini kita masih beribadah lewat online oleh karena adanya pandemi virus corona ini yang membatasi aktivitas kita, bahkan juga membatasi sehingga sampai saat ini kita belum dapat beribadah bersama-sama di gereja, tapi saya percaya ini tidak membatasi ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Mungkin saudara juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Tapi mari kita melihat dari perspektif firman Allah tentang apa yang sedang terjadi dalam dunia saat ini, gitu. Yaitu merupakan satu ujian iman bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau awali bahwa apa yang kita alami saat ini, apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, bagi anak-anak Tuhan merupakan ujian iman. Apakah kita masih tetap tegar iman kita kepada Tuhan menghadapi situasi yang sulit saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan dan jawabannya ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman kepada Tuhan? Saudara, seperti yang saya awali tadi, menghadapi keadaan dunia yang saat ini tentunya mungkin kesulitan yang kita hadapi. Tapi di dalam ayat ini berkata bahwa ujilah dirimu sendiri. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah diri sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Menghadapi situasi yang mungkin tidak menguntungkan saat ini, di mana banyak keterbatasan yang dulunya mungkin kita bebas datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama di gereja, bebas melakukan aktivitas kita, tapi sekarang dibatasi dengan situasi dan kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Nah, ini merupakan ujian iman kepada kita. Apakah kata firman Tuhan, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kamu? Nah, ini situasi ini seringkali membuat kita kemudian mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak tahu dengan situasi saat ini? Apakah Tuhan tidak peduli dengan mungkin saat ini kita mengalami hal yang sukar, hal yang sulit saat ini? Apakah kita kemudian mulai bertanya-tanya, apakah mata Tuhan masih melihat situasi yang kita alami saat ini? Sebab kalau saya teruskan ayat ini berkata, sebab jika tidak demikian, maksudnya jika kita tidak yakin lagi bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri saudara dan saya, maka kita tidak tahan uji, kita tidak akan mampu menghadapi situasi yang sukar. Kalau iman kita kemudian ciut menghadapi situasi yang sukar sekalipun. Karena memang kesukaran dunia ini akan bertambah-tambah. Firman Tuhan sudah jelas katakan, dan setiap firman Tuhan itu pasti digenapi. Bahwa di hari-hari yang akhir ini akan datang masa yang sukar. Namun jiwa ini, iman ini harus tetap teguh di dalam Tuhan. Pertanyaan di sini katakan, ujilah dirimu sendiri. Ada satu sini dikatakan kalimat seru di situ dikatakan, ujilah, artinya jangan diam saja, uji. Apakah kita masih memiliki iman
Dan iman itu masih kuat, berharap kepada Tuhan. Bahkan di dalam pertama Petrus pasal 4 ayat ke-7, di sana bahwa iman itu harus diuji loh. Diujinya dengan apa? Dengan persoalan, dengan kesukaran-kesukaran yang menimpa dunia ini. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya ke-7. 1 Petrus pasal pertama ayat ke-7. Dengan kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, yang menimpa dunia ini, ayat ke-7 bilang, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di sana dikatakan, atau mari sebaiknya kita baca saja ya. Mulai dari ayat yang ketiga, kita mulai baca ayat ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Hidup kita penuh dengan pengharapan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk apa? Kematian kebangkitan Kristus itu yaitu satu apa? Ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itu yang tadi katakan pengharapan yang selama kita masih tinggal dalam dunia ini, kita memiliki pengharapan bahwa kita akan hidup bersama dengan Tuhan di sorga, yang penuh dengan kemuliaan. Nah, ayat yang kelima begitu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan. Ini dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, karena iman kita kepada Tuhan, karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, sementara kita menantikan keselamatan itu, yaitu hidup kekal bersama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Di sini dikatakan ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Oh, harusnya kita penuh sukacita karena kita punya pengharapan dalam Tuhan bahwa di dunia boleh saja kita mengalami kesukaran, tapi ada satu kehidupan yang kekal. Di dunia ini singkat waktunya, penuh persoalan dalam dunia ini. Tapi pengharapan kita akan satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Hidup kekal penuh dengan kemuliaan, tidak ada kesusahan di sorga. Nah, ayat 6 berkata bahwa bergembiralah hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di sini dikatakan sekalipun sekarang ini kamu seketika. Perhatikan ayat ini mengatakan seketika. Tadi saya katakan hidup kita dalam dunia ini sebetulnya singkat waktunya. Dibandingkan hidup yang kekal, di dalam dunia ini cuma seketika. Tapi ada satu pengharapan hidup kekal. Ya kita semua tahu kalau bilang hidup kekal. Tidak ada ujungnya. Nah di sini katakan ketika harus kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bukan cuma satu, berbagai-bagai pencobaan. Tapi Tuhan bilang, bergembiralah. Bergembiralah. Sulit kan? Dalam berbagai-bagai pencobaan, mau bergembira. Tapi karena ada Tuhan di situ, Tuhan yang memampukan. Nah ayat 7 bilang begini, maksud semuanya itu, kalaupun ada pencobaan-pencobaan yang kita alami, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Oh, supaya iman kita betul-betul murni. Pengharapan kita itu murni di hadapan Tuhan. Tidak tergoyahkan dengan persoalan-persoalan dalam dunia ini.
Sini katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kita tahu, emas itu bukan berarti kemudian kalau di tempat teman penambangan emas itu bukan berarti sudah emas yang murni yang sudah diambil. Tadinya itu masih berupa batu-batuan, belum kelihatan emas. Nah, untuk menjadi emas, maka itu harus diproses. Batu-batu itu harus dihancurkan, kemudian dibakar dengan api, baru akan terpisah antara yang bukan emas dan emas. Demikian pula kehidupan keimanan saudara dan saya. Selama kita masih dalam dunia ini, tidak terlepas dari pencobaan-pencobaan. Tapi pencobaan-pencobaan itu Tuhan bilang untuk kemurnian iman saudara dan saya. Jadi cobalah kita bayangkan sedikit betapa kalau misalnya emas itu dibakar, kemudian menjadi emas yang murni. Nah, firman Tuhan mengibaratkan iman kita, kehidupan kita kepada Tuhan seperti itu. Harus bagaikan emas yang murni dan diuji dengan api. Diuji dengan api. Saudara, kita mengenal bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam pertobatan yang dibuktikan dengan baptisan air. Kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita tanggalkan, kita bertobat, dan kita dibaptis dengan baptisan air. Kemudian meningkat lagi, yaitu baptisan roh. Karena Yesus sendiri yang membaptis. Kita penuh dengan roh, karena roh itu yang memimpin perjalanan hidup kita selama kita tinggal dalam dunia ini. Roh itu yang memimpin kita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi di samping itu juga ada baptisan api. Ya inilah. Baptisan api itu pencobaan-pencobaan itu. Tapi itu semua untuk membersihkan saudara dan saya dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dari kekotoran-kekotoran yang melekat dalam diri saudara. Harus dibakar. Supaya keluar bagaikan emas yang murni. Ini maksudnya gitu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Lihat. Jadi, di dalam dunia ini, kita tidak lepas dari masalah pencobaan-pencobaan, tapi itu merupakan ujian iman kepada Tuhan. Saudara, saya pengen melihat kita kepada Raja Daud. Kalau kita lihat 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Dan selama kepemimpinannya, dia peperangan demi peperangan. Tapi menghadapi peperangan selalu dia mendapatkan kemenangan. Karena dia menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Sebagai manusia dia juga pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia sadar akan kesalahannya. Dia minta ampun dan Tuhan ampuni. Walaupun juga tentunya Tuhan mengampuni bukan berarti dia lepas dari hukuman. Tapi bagaimana Daud ini selalu berharap kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya sekalipun dia harus mengalami peperangan demi peperangan, tapi karena kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dia terus mendapatkan kemenangan. Bukan saja saudara apa kehidupannya berkenan kepada Tuhan, bukan saja selama dia masih hidup dalam dunia ini, tapi juga Tuhan perhitungkan imannya kepada Tuhan sampai kepada anaknya Salomo, memerintah juga
bangsa Israel selama 40 tahun. Dan justru di dalam pemerintahan Salomo ini gitu, tidak ada peperangan, damai. Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Daud. Daud mengalami peperangan demi peperangan. Tapi Tuhan juga menyertai dia. Dan akibatnya, bukan hanya selama hidupnya Daud, tapi juga kehidupan anaknya, Salomo yang menggantikan dia sebagai raja. Tidak ada peperangan selama Salomo. Ini juga merupakan satu pelajaran bagi kita, khususnya bagi kita orang tua. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, walaupun kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tapi ada penyertaan Tuhan, ada kemenangan Tuhan berikan. Dan akibatnya, keturunan kita pun justru akan menikmati hasil daripada iman kita kepada Tuhan. Itu satu bukti yang kita bisa lihat dari Daud. Karena dia berkenan kepada Tuhan, sekalipun dia harus mengalami peperangan demi peperangan, tapi Tuhan berikan dia kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya sampai kepada selama dia hidup dalam dunia, bukan hanya sampai kepada selama kepemimpinannya sebagai raja bangsa Israel, tapi juga turun kepada anaknya Salomo. Sehingga Salomo gitu diberkati Tuhan luar biasa gitu. Bangsa Israel diberkati Tuhan luar biasa, tidak ada peperangan selama Salomo memimpin bangsa Israel. Ini yang menjadi contoh juga bagi saudara dan saya. Dan Daud sendiri, dia mengklaim dirinya bahwa dia percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Ini saudara-saudara yang perlu juga kita ambil, bahwa iman itu jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada kebimbangan. Mazmur 26 ayat yang pertama sana dikatakan, Mazmur 26 ini dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara, apakah saudara dan saya berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi persoalan, beranikah kita mengatakan pada Tuhan, belalah aku Tuhan, sebab aku sudah hidup berkenan kepada Tuhan. Daud berani mengatakan hal ini kepada Tuhan. Karena memang Tuhan katakan ya, Daud hidup berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya bukan Daud mengatakan, tapi Tuhan sendiri yang berkata bahwa memang hidup Daud itu berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah buktikan sepanjang kehidupannya, sepanjang dia memimpin bangsa Israel. Sekalipun dia menghadapi banyak peperangan, tapi Tuhan selalu memberikan dia kemenangan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Seakan-akan itu apa yang memberikan, memohon dan ingin mendapatkan satu kepastian kepada Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Berani mengatakan, sebab ya memang seseorang bisa mengatakan seakan-akan menuntut kepada Tuhan. Seorang anak juga bisa minta kepada Tuhan, tolong. Karena apa? Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya sudah dikerjakan oleh anaknya. Maka anak itu berani menuntut kepada orang tua. Kira-kira seperti itu. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Oh ini, apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan dengan tidak ragu-ragu. Rupanya ini sangat berkenan kepada Tuhan. Sebab kalau ragu, itu juga sama dengan bimbang gitu. Kalau ragu kan, saya ibaratkan seperti misalnya kita melakukan satu perjalanan, di mana daerah yang kita lalui itu mungkin kita belum kenal betul. Seperti kita ada di persimpangan jalan, dan di sana tidak ada petunjuk ke arah mana tujuan yang harus kita tempuh.
Nah, kira-kira seperti itu. Itu sebagaimana kitab Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal pertama, kita baca bagaimana orang yang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa, kata firman Tuhan. Yakobus pasal pertama, kita membaca mulai ayatnya ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Seringkali kita tidak tahu harus melakukan apa, seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kala kita ada di persimpangan jalan yang kita tidak tahu sebenarnya arah tujuan kita itu harusnya ke kiri atau ke kanan, atau terus. Nah, di saat seperti itu, maka kita harus perlu ada petunjuk. Kadang-kala kita harus bertanya kepada orang sekitar kita, kalau saya mau ke daerah ini, arahnya kemana? Ke kiri, ke kanan, atau terus? Kalau zaman sekarang memang sudah canggih ya, kita ada GPS, kita bisa lihat, kalau kita sudah tentukan kita mau ke kota A, kita tentukan dari awal, kita sudah bisa lihat ada petunjuk. Kalau datang ada persimpangan jalan, ditunjuk sama GPS itu. Kalau kita harus ke kiri ya, kita belok kiri, kanan harus kanan. Atau kalau kita direct, kita ikutin saja petunjuk itu. Nah, kita lihat, demikian juga firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak tahu, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih petunjuk. Ayat yang ke-6 berkata begini dalam 1 Yakobus pasal yang pertama ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Ini gitu. Minta dalam iman, dalam satu keyakinan kepada Tuhan. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara gitu. Ini sebagai anak Tuhan, kadang-kala kita berdoa oleh karena kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi kadang-kadang setelah amin, kemudian yang dalam pikiran kita kemudian pikir, apakah kalau begini bisa enggak ya terselesaikan masalah kita? Ini juga bimbang, ini ragu. Sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kemudian setelah itu, mungkin datang juga orang lain, datang bisikan yang bukan dari Tuhan, seakan-akan Tuhan nggak bisa tolong. Tapi di sini dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dalam satu keyakinan yang penuh, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian ke kemiri, kian kemari dan oleh angin. Ayat 7 berkatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi sekalipun kita sudah minta sama Tuhan, tapi kemudian kita bimbang, sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita mintakan dari Tuhan. Makanya di sini iman itu perlu sekali, keyakinan itu teguh dan tidak bisa goyah. Tadi di ayat 2 Korintus pasal 13 ayat dikatakan di sana, dikatakan ujilah sendiri apakah iman kita masih tegak berdiri di hadapan Tuhan itu, bahwa kita punya keyakinan bahwa Allah kita menjadi penolong kita yang setia. Ini harus terus ada dalam diri saudara dan saya, bahwa kita yakin bahwa kita hidup dalam Tuhan. Namun tentunya iman itu juga harus disertai dengan cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup seperti itu, seperti Daud mengatakan, kalau Daud sendiri berani mengatakan bahwa dia minta kepada Tuhan, maka harusnya itu juga kita bisa lakukan, asalkan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Sebab Daud sendiri tidak ragu-ragu. Kita pun juga harus hidup dengan tidak ragu-ragu, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Puji Tuhan gitu. Saudara, keimanan itu tidak melihat status orang itu sendiri. Seorang hamba Tuhan sekalipun juga banyak mengenal firman Tuhan. Tapi kalau imannya goyah, menghadapi persoalan-persoalan yang besar, juga tidak akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Jadi iman itu tidak mengenal status sosial. Kalau kita lihat bagaimana Petrus sendiri sebagai seorang rasul yang dekat dengan Tuhan, pada waktu mereka sedang berada di tengah danau yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak, oleh angin sakal, kata firman Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu mereka sedang diombang-ambingkan. Itu sebabnya di saat mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang laut, makanya Tuhan datang. Tapi Tuhan datang berjalan di atas air. Satu hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh manusia selain Tuhan. Dan di saat itu kemudian murid-murid menjadi merasa takut karena melihat kok ada yang berjalan di atas air. Mereka menganggap itu setan. Tapi Tuhan kemudian menjawab mereka. Tuhan juga tahu cara berpikir manusia. Ya memang tidak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Tapi Tuhan kemudian menjawab mereka, jangan takut, aku ini Tuhan. Oh tentunya perkataan Tuhan itu yang memberikan mereka kekuatan, membuat mereka iman mereka itu kemudian menjadi segar kembali. Gitu. Itu sebabnya Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, biarlah, panggillah saya, ajaklah saya berjalan di atas air. Dan Tuhan dengan kuasanya, gitu, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, bisa dilakukan oleh manusia, oleh karena ada Tuhan di situ. Tuhan bilang, mari jalan di atas air. Dan Petrus dengan di awalnya keyakinan yang teguh, dia bisa berjalan di atas air. Dan benar dia bisa berjalan di atas air. Ada Tuhan di depan. Tapi dalam perjalanannya, dia bimbang. Fokusnya tidak lagi dalam imannya bahwa Tuhan sedang siap-siap menolong dia. Oleh karena kebimbangannya, maka dia mulai tenggelam. Makanya Tuhan bilang, hai orang tidak percaya ini. Ada Tuhan di depan. Ini juga satu pelajaran bagi saudara dan saya. Jangan takut. Tuhan selalu ada. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar, kata firman Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus beribadah sungguh-sungguh. Kita harus taruh iman kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak ragu-ragu kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat gitu, Matius pasal yang ke-21 ayat 21, di sana kita lihat bahwa Matius pasal yang ke-21 ayatnya ke-21 dan ayatnya ke-22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, di dalam satu perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, kemudian Tuhan melihat ada pohon ara, Tuhan ingin mendapatkan buah di pohon ara itu, tapi ternyata yang ada itu hanya daun-daun saja, tidak ada buahnya. Itu sebabnya Tuhan mengutuk pohon ara itu, dan kemudian pohon ara itu menjadi kering. Dalam sekejap pohon ara itu menjadi kering. Kemudian murid-murid Yesus melihat
Kok ajaib benar apa yang Tuhan buat itu. Nah itu sebabnya Tuhan kemudian menjawab dalam ayat 21 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Gunung berbicara juga masalah, gitu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Gitu. Sesungguhnya dengan iman kita kepada Tuhan, kita dapat memindahkan gunung-gunung pencobaan itu, gunung-gunung kesulitan itu. Asalkan jangan bimbang. Dan apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan iman, penuh kepercayaan, tidak ragu-ragu, kamu akan menerimanya. Kita akan terima. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sesungguhnya kita cuma perlu jalankan saja. Sesungguhnya iman itu kita cuma agar terus teguh iman. Karena saudara kita, ada roh Tuhan yang dalam diri saudara dan saya. Kita bisa berbicara dengan Tuhan lewat roh Tuhan yang ada dalam diri saudara dan saya. Supaya Tuhan selalu teguhkan iman kita. Namun saudara-saudara, iman itu juga harus disertai dengan ketaatan. Boleh beriman, tapi tidak taat. Harus juga dilakukan dengan ketaatan. Kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat ke-6, bagaimana Tuhan bilang kepada Simon dan teman-temannya. Kita tahu Simon dan teman-temannya ini, pekerjaan mereka sebelum mereka menjadi pengikut Kristus, mereka menjadi nelayan. Dan seorang nelayan tahu persis tempat-tempat di mana ikan itu ada, kapan mereka harus melabuhkan jalannya untuk menangkap ikan. Nah, dalam kitab Lukas pasal yang kelima, di sana dikatakan, mari kita lihat dalam Lukas pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jalannya juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Kita lihat, semuanya diawali dulu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berikan dulu, gitu. Baru. Gitu. Jadi semuanya diawali dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saya katakan firman Tuhan harus juga disertai dengan ketaatan. Tuhan sampaikan firman-Nya dulu, kemudian Tuhan suruh kepada Simon, gitu. Sekarang tebarkan jalan. Seorang nelayan seperti Simon punya pengalaman dalam menangkap ikan. Itu sebabnya dia katakan, semalam-malaman kami gitu, mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tapi dia bilang, tapi karena Tuhan yang suruh, dia taat. Dia tebarkan jala, dan kita lihat hasilnya. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Allah. Kata firman Allah kan seperti itu. Mereka mendengarkan dulu firman Allah,
Kemudian mereka taat kepada firman Allah, dan Tuhan bilang, sekarang timingnya untuk kamu dapatkan berkat. Tuhan suruh tebarkan jala. Dan mereka dapatkan ikan yang besar, bahkan sampai jalannya mau sobek gara-gara begitu banyak ikan yang mereka dapati. Jadi saudara, kita lihat, Tuhan memberkati orang beriman kepada Tuhan setelah mereka mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Sekarang kita mengalami satu situasi yang sulit. Dunia sedang mengalami satu situasi yang sulit akibat pandemi virus corona ini. Banyak orang merasa takut. Bahkan tidak sedikit orang yang mengalami kerugian yang besar. Kehilangan harta benda. Hanya dalam waktu yang singkat loh saudara. Tidak sedikit banyak perusahaan yang kolaps. Tidak sedikit banyak karyawan yang di PHK. Banyak orang sekalipun memiliki harta benda tapi memiliki kekayaan tapi dia tidak bisa manfaatkan karena dibatasi dengan situasi dan kondisi. Namun bagi orang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati orang percaya kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Tuhan bisa memberkati orang dalam situasi yang sulit sekalipun. Bahkan tidak sedikit orang-orang diberkati oleh Tuhan saat ini. Di saat menghadapi situasi pandemi yang tidak menentu ini. Nah ini, apa yang dialami oleh Simon itu. Situasinya dan kondisinya, ya kalau mengikuti alam ini gitu ya. Mereka orang-orang yang berpengalaman mencari ikan sudah semalam-malaman. Dan memang kalau kita lihat nelayan itu, mereka mencari ikan itu pada umumnya di malam hari. Semalam-malam di waktu justru di saat-saat mereka mencari ikan justru tidak dapat ikan. Malah di situasi yang secara manusia itu tidak mungkin mencari ikan di situasi seperti itu. Justru Tuhan suruh tebarkan jala di situasi yang tidak memungkinkan bagi manusia untuk mendapatkan berkat Tuhan. Justru di situ Tuhan berkati. Nah, tapi tentunya disertai dulu dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan juga harus disertai dengan usaha tentunya. Ketaatan itu harus disertai dengan usaha. Taat dengar firman Tuhan. Tapi juga sertai dengan usaha. Kita ingat saudara-saudara dalam kitab Matius pasalnya yang ke-9 ayatnya ke-21 dan seterusnya kan kita tahu bahwa bagaimana seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau kita lihat dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia telah berulang-ulang kali datang ke dokter-dokter yang ada. Bahkan harta bendanya sudah habis untuk supaya dia bisa pulih, kesehatannya dia bisa pulih. Tapi apa yang dia telah lakukan selama ini, sudah jangka waktu yang panjang, 12 tahun sudah mengalami kesakitan. Sudah habis harta bendanya. Dia sudah kemana-mana. Mungkin dia dengar misalnya di tempat, ini ada dokter yang spesialis yang baik, dia sudah ke sana, ternyata nggak sembuh. Kemana-mana dia pergi. Tapi bersyukur wanita ini, mungkin di situasi yang terakhir ini, di mana harta bendanya sudah habis, ada Yesus di sana. Dan apa yang membuat sehingga misalnya dia bisa sembuh, imannya, saudara. Sebab apa yang dia katakan di sini? Kalau kita melihat di dalam Matius pasalnya ke-9, Matius pasalnya 9, ayatnya ke-21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Di bagian lain ayat ini berkata juga asal ku jamah saja ujung jubahnya Yesus. Saudara, gitu, yang menyembuhkan dia siapa? Imannya. Imannya kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca seterusnya, Yesus sendiri kemudian merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Gitu. Sehingga Yesus berkata, gitu, siapa yang menjamah dirinya? Gitu. Sehingga murid-muridnya berkata, orang-orang berbondong-bondong ini. Gitu. Secara manusia mana? Semua orang bersenggolan dengan Yesus pasti. Tapi dari yang semua orang bersenggolan itu, ada satu yang bersenggolan dengan Yesus dengan iman yang kepada Tuhan. Banyak orang datang mungkin kepada Tuhan karena mau melihat gitu. Oh, Yesus yang melakukan mujizat di mana-mana. Banyak orang bersenggolan dengan Yesus. Tapi berbeda dengan wanita ini yang menyenggol Tuhan, dia bilang asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Imannya gitu. Kita lihat bedanya gitu. Orang datang kepada Tuhan dengan beriman dengan tidak beriman. Ini pun bisa terjadi kepada umat Tuhan. Orang datang beribadah kepada Tuhan di gereja datang. Tapi kalau datang hanya sebagai orang Kristen, satu kebiasaan saja datang beribadah kepada Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan. Berbeda dengan orang datang kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan, karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dia datang dengan persoalan kepada Tuhan, justru dia datang kepada Tuhan dengan iman bahwa dia tahu asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Persoalan apa yang saudara dan saya alami pada saat ini, pada saat firman Tuhan ini disampaikan? Mungkin saudara mengalami persoalan. Firman Tuhan ini datang kepada saudara dan saya, sekalipun hanya lewat bibir mulut saya ini, sebagai hamba yang juga masih banyak kekurangan ini. Tapi yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Kalau kita mendengarkannya, kita menerimanya dengan iman, dan mungkin saat ini kita sedang mengalami satu situasi yang sulit. Apakah itu sakit, penyakit, apakah masalah ekonomi dan lain-lain gitu. Dengan iman saat ini kita terima firman Tuhan. Wah, asal kita mau terima firman Tuhan dengan yakin, maka persoalan kita alami pasti dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati saudara saya. Jadi iman itu harus disertai juga dengan usaha. Dan saudara, satu hal lagi yang saya sangat tertarik ya, di dalam kitab Matius pasalnya ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Matius pasal 8. Kita mundur satu pasal gitu. Di mana Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira. Ini satu hal yang sangat membangkitkan iman kita sesungguhnya. Kita baca mulai dari ayatnya ke-5 saja. Matius pasalnya ke-8, mulai ayatnya ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kita lihat bagaimana iman itu bekerja. Perwira ini bukan seorang Israel. Dia memiliki hamba yang sakit. Nah, apa yang firman Tuhan sudah kita dengar. Dia datang kepada Tuhan.
Dan Tuhan bilang gitu, saya akan datang untuk menyembuhkan hamba-Mu ini. Tapi perwira ini berkata, Tuhan, aku ini juga seorang bawahan. Di bawahku juga itu ada bawahannya lagi. Kalau aku perintahkan bawahanku datang, maka dia akan datang. Kalau saya bilang pergi, dia akan pergi. Demikian juga dengan hambaku. Kalau saya bilang saya suruh dia kerjakan ini, dia pasti akan kerjakan. Jadi Tuhan, katakan saja, sepatah kata saja Tuhan berikan, hambaku pasti sembuh. Ini iman yang luar biasa, itu sebabnya Tuhan bangga dengan orang ini. Tuhan bilang, di antara orang Israel Tuhan tidak dapatkan iman seperti prajurit ini. Nah, hendaknya ini juga iman seperti ini ada dalam diri saudara dan saya. Tidak tergantung kepada orang lain. Semuanya gitu. Tergantung, semuanya hanya iman kita tergantung kepada Tuhan. Seperti prajurit ini. Wah, kalau iman seperti ini saudara, apa yang perlu kita takutkan sih dalam dunia ini? Prajurit ini bilang, Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Kadang-kala pun kita banyak kekurangan, tapi justru kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan sadar diri bahwa sesungguhnya tidak layak kita di hadapan Tuhan karena masih banyak kekurangan kita, masih banyak pelanggaran kita. Tapi justru perkataan ini membuat Tuhan ibah. Gitu. Karena mengatakan Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak layak Tuhan. Tapi imanku berkata bahwa satu kata saja dari Tuhan, bahwa hambaku ini sembuh, dia pasti sembuh. Jadi bayangkan, kita pun yang seringkali belum sempurna ini, tapi dengan iman kita berkata, bahwa Tuhan pasti sih melakukan hal yang tidak sanggup kita lakukan. Tuhan bisa lakukan hanya dengan iman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang besar itu. Ada banyak sekali gitu, tokoh-tokoh Alkitab yang oleh karena iman kepada Tuhan. Dan yang kita tahu semua ibadah Abraham itu. Nggak punya dasar untuk menjadi bapa bangsa-bangsa. Karena memang usianya sudah lanjut. Istrinya juga yang sudah lanjut. Dokter manapun dalam dunia ini juga pasti akan katakan gak mungkin untuk mendapatkan keturunan lagi. Tapi untuk meyakinkan manusia itu, makanya Tuhan melakukan hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Karena Tuhan tahu dengan hal-hal seperti itu baru manusia itu percaya. Lihat, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kepada Abraham dan istrinya Sarah. Mau putar ke dunia mana, dunia medis manapun juga. Usia seperti Abraham dan juga istrinya. Tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Abraham oleh karena imannya, oleh karena kepercayaannya kepada Tuhan, gitu, sehingga dia boleh menjadi bapa bangsa-bangsa yang dalam dunia ini. Dan kita boleh menjadi keturunan-keturunan Abraham. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya tidak akan memanjang lebar dengan firman Tuhan ini. Tapi apa yang Tuhan ingin kepada saudara dan saya, supaya iman itu tetap teguh. Kita terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Tapi mari kita yakini bahwa pertolongan Tuhan akan kita alami. Syaratnya sebetulnya cuma satu. Yaitu kita tetap mau taat kepada Tuhan. Kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Kita tetap mau melayani Tuhan. Dan kita mau hidup benar. Kita mau tanggalkan sifat-sifat kita yang tidak berkenan kepada Tuhan.
kebiasaan-kebiasaan kita mungkin yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan semua. Pikiran kita mungkin yang seringkali tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Tapi mari kita lihat. Filipi pasal 2 ayat 5 bilang, hendaklah pikiran perasaan Kristus ada dalam diri saudara dan saya. Sehingga kita selalu memikirkan hal-hal yang baik. Perasaan kita selalu perasaan yang baik. Baik terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Kan tidak mudah sesungguhnya. Karena seringkali bertentangan dengan jalan pikiran kita. Tapi Tuhan bilang justru pikiran kita yang kita harus tundukkan. Perasaan kita yang harus kita tundukkan. Hendaklah pikiran perasaan Kristus yang dalam pikiran dan perasaan kita. Rasanya sebetulnya tidak sulit. Taat saja kepada Tuhan. Maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan akan nyatakan kalau kita memiliki iman yang teguh. Itu sebabnya. Sebagai ayat terakhir saya mau ajak saudara dalam kitab Yudas. Yudas ini hanya satu pasal ayatnya ketiga. Agar kita terus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Yudas pasal pertama ayat ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Kita lihat Rasul Yudas ini mengatakan bahwa dia bersungguh-sungguh supaya kita bagaimana mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi saudara saya. Aku merasa terdorong. Saya baca dari atas kembali, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kita setelah kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita bicara orang kudus, maka kita harus tanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena keselamatan itu sangat berharga. Nah, itu sebabnya Yudas ini berkata bahwa supaya kamu tetap berjuang. Ada kata berjuang di situ. Karena kita diperhadapkan dengan situasi dunia yang semakin hari semakin sukar, kejahatan bertambah-tambah. Maka ada perjuangan, itu sebabnya tadi pun saya sudah katakan bahwa harus ada ketaatan, harus ada usaha. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, saya percaya bahwa mungkin itu sudah titik yang terakhir bagi dia. Sudah lemah 12 tahun. Sudah sangat lemah, terus harus menghadapi menjamah Yesus di tengah kerumunan orang. Lemah gitu. Ini satu juga himbauan kepada saudara dan saya gitu. Dibandingkan dengan wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu. Dia tahu memang ada Yesus yang dapat menyembuhkan. Tapi mungkin kalau dia mengikuti kelemahan tubuhnya, mengikuti penyakitnya itu, dia akan tidak berusaha mungkin datang. Tapi karena dia setidaknya dia memiliki iman pada waktu, asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Maka dia berusaha. Ini satu pelajaran yang sangat baik bagi kita semua. Sekalipun kita mengalami banyak kesulitan, berusaha datang kepada Tuhan. Iman itu, kita perjuangkan iman itu. Ini dikatakan supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kita sudah menjadi orang-orang kudus karena kita sudah diselamatkan. Tapi harus kita perjuangkan itu. Sekalipun kita menghadapi berbagai peperangan secara rohani. Nah ini, wanita ini gitu. Dia berusaha. Ini juga sebagai pelajaran bagi saudara dan saya. Datang kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan mungkin karena ada banyak tantangan. Aduh susah gitu. Mau berdoa, aduh susah gitu.
Tapi harus diperjuangkan iman itu. Nah, kalau kita punya motivasi seperti itu, maka roh Tuhan pun yang ada dalam diri saudara dan saya akan bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya, memampukan kita menghadapi segala persoalan yang ada. Saya mengenai sebagaimana wanita ini, dia mendapatkan kesembuhan karena imannya, karena usahanya juga datang kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan yang dia harus hadapi di dalam tubuh yang sangat lemah gitu, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, tapi usahanya yang gigih itu, dengan disertai imannya yang teguh pada Tuhan, maka dia mendapatkan kesembuhan. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata, siapa ada kuasa yang keluar dari Tuhan? Oleh karena iman daripada wanita ini. Kiranya juga kita tetap berjuang mempertahankan iman yang dikaruniakan kepada saudara saya. Karena iman itu berasal dari Tuhan. Kita harus perjuangkan. Karena iman itulah yang mengalahkan dunia ini. Iman itulah yang mengalahkan segala persoalan yang kita hadapi. Yang memberikan kemenangan tentunya bagi saudara saya. Biar kiranya firman Tuhan ini membangkitkan lagi iman kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, baik sekarang maupun ke depan, kita tahu bahwa iman itu akan memenangkan kita dari permasalahan, dari kesukaran-kesukaran yang menimpa dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau masih boleh berfirman bagi kami, mengingatkan kepada kami Tuhan, walaupun dunia semakin hari semakin sukar dan jahat ini, mungkin juga kami mengalami banyak masalah dalam hidup ini, kesukaran juga kami boleh alami Tuhan, tapi firman-Mu Tuhan menjamin kehidupan kami, kalau kami memiliki iman yang teguh kepada Engkau Tuhan, kalau kami terus memperjuangkan iman kami teguh di hadapan Engkau, pertolongan kami berasal daripada Engkau. Kami tahu roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami akan terus bekerja Tuhan, namun kami pun harus memiliki motivasi yang kuat Tuhan untuk selalu datang beriman kepada Engkau dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan kami pasti alami oleh karena kami memiliki iman yang teguh kepada Engkau. Kuatkan terus iman percaya kami kepada Engkau. Tambahkan terus iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Memberkati Tuhan kehidupan rohani kami, membangkitkan semangat kami beribadah serta melayani Tuhan. Memberkati juga kami dengan kekuatan kesehatan sempurna daripada Engkau. Memberkati juga Tuhan hal-hal jasmani yang kami butuhkan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.